menurut kami ya urgent untuk kami sampaikan begitu, mengingat ya kita kemarin telah melihat ya hasil dari kinerja perekonomian triwulan 2 2022, sehingga Indef ya sebagai lembaga riset independen tentu pengen memberikan gambaran ya, mungkin catatan-catatan begitu secara lebih utuh, agar kedepannya ya harapannya ekonomi kita bisa berjalan dengan lebih baik begitu. Nah, aspek yang lain ya, kita mengambil tema bertahan di tengah ketidakpastian karena kita lihat capaian ekonomi triwulan 2 memang cukup tinggi, saya katakan begitu karena ternyata dari berbagai proyeksi ya, bahkan pemerintah sendiri juga meramalkan sedikit lebih rendah ya dari angka realisasi kemarin itu, sehingga perlu mendapat apresiasi. Namun begitu kita juga mengingatkan bahwa ya jangan terlalu bereforia dulu begitu, karena tantangan ke depan terutama triwulan 3 dan triwulan 4 ini cukup besar begitu, apalagi di triwulan ketiga di mana momentum kemewahan musiman ya, entah itu hari raya keagamaan ataupun juga event-event besar yang lainnya itu relatif jarang ya, dan ini tentu akan berimplikasi juga kepada kinerja perekonomian. Nah, saya ada 5 catatan ya, ini nanti mungkin tidak ada data-data yang spesifik karena data-data mungkin teman-teman bisa download dari BPS ya. Ini sekedar gambaran begitu, catatan-catatan yang kami buat ya di Indef untuk menggambarkan seperti apa sih kira-kira gambaran ekonomi triwulan 2 ya, dan juga bagaimana ke depan begitu. Yang pertama mungkin saya akan mulai dari sisi lebih ke arah konsumsi ya. Ini mungkin gambaran secara umum begitu, bahwa kalau kita lihat ya triwulan 2 kemarin mampu tumbuh 5,44% secara year on year ya. Itu tidak lepas karena memang momentum lebaran ya. Jadi bisa dikatakan lebaran itu adalah penyelamat perekonomian di triwulan kedua 2022, karena memang momentum kemarin ya di mana ada lebaran, terus masyarakat diizinkan untuk mudik, dan bahkan mudiknya itu menjadi yang terbesar, mencapai rekor begitu ya, pecah rekor katakanlah gitu dibandingkan 2019. Dan juga di luar itu ada kebijakan ya dari sisi pemerintah juga memperpanjang periode libur lebarannya yang menjadi 2 minggu, dan itu saya rasa punya implikasi positif ya dalam konteks mendorong konsumsi masyarakat ya, dan ini kelihatan sekali begitu tergambarkan dari angka konsumsi yang mencapai 5,51% ya di triwulan kedua secara year on year dibandingkan triwulan 2 2021 ya. Periode triwulan pertamanya itu hanya 4,3 ya, jadi kalau jadi 5,51 jadi memang ada akselerasi di dalam konsumsi masyarakat ya, terutama konsumsi rumah tangga begitu. Nah, dari sisi sektoral juga terlihat sekali lebaran ini menjadi penyelamat ekonomi ya. Itu antara lain terlihat dari akselerasi dari kinerja transportasi dan pergudangan ya, yang mampu tumbuh 21,27% ya. Saya rasa ini juga sangat besar begitu ya pertumbuhannya, sehingga kemudian mendorong dari sisi sektoral ya kontribusi sektor transportasi dan pergudangan yang sebenarnya stimulan utamanya ya karena musiman tadi begitu. Nah, kemewahan-kemewahan ini itu tidak akan ada di triwulan 3 ya, sehingga kemudian kita ya bilang kalau kita bisa pertahankan 5,44% ini saja, saya rasa menurut saya sudah sangat bagus begitu kalau bisa dipertahankan. Tetapi juga tadi gambaran umumnya kemungkinan saya akan lebih rendah ya dari triwulan kedua begitu, karena momentum lebarannya nggak ada ya, terus kemudian hari raya keagamaan yang besar ya seperti sebesar lebaran ataupun sebesar Natal itu juga nggak ada di triwulan 3 begitu. Lebih dari itu juga tadi ya disampaikan inflasinya juga trennya itu meninggi terus begitu ya dari bulan ke bulan, dan itu juga akan menjadi challenge karena inflasi itu menggerus daya beli ya, yang kemungkinan juga nanti akan membuat konsumsi itu menjadi lesu kembali begitu. Ini mungkin poin pertamanya. Nah, yang kedua, kinerja konsumsi pemerintah ini kenapa selalu berada di zona merah? Saya bilang gitu ya. Jadi karena 2 triwulan berturut-turut, triwulan pertama saya masih ingat banget juga Indef sangat menyoroti bagaimana kemudian yang lainnya tumbuh positif, tiba-tiba konsumsi pemerintah justru tumbuh negatif ya. Ternyata triwulan kedua
belum berubah ya, jadi tetap aja negatif gitu. Ini kan berarti kan ya menurut saya ini adalah raport merah ya buat kinerja belanja pemerintah begitu. Tadi ditunjukkan datanya secara detail oleh Mas Tauhid ya gimana belanja barang masih terkontraksi, belanja modalnya terkontraksi begitu. Padahal di saat pandemi seperti sekarang, ketika kita mau memulihkan ya sebetulnya yang paling cepat, yang paling bisa jadikan akseleran itu sebetulnya adalah dari sisi konsumsi pemerintah ya sebetulnya gitu. Cuma ternyata ya ini harapan kita nggak tercapai ya, jadi inoptimal begitu. Jadi kira-kira sektor-sektor yang lain sudah pada bergerak ya dia masih tidur kira-kira gitu ya, masih negatif gitu ya, belum bisa apa istilahnya lari lebih kenceng dari sektor swasta. Ini menurut saya juga masalah ya. Saya rasa kapasitas birokrasi kita untuk merancang ya kalau begitu, kalau memang konsumsinya tumbuh selalu negatif ya udahlah gitu, harusnya lebih efisien aja gitu ya belanjanya ya sekalian gitu kan, nggak perlu ngutang terlalu banyak, harusnya begitu. Tapi ya ini terlanjur ya, rancangan desainnya itu APBN-nya itu defisitnya diperbesar, tapi kemudian dari sisi belanjanya ternyata kapasitasnya tidak bisa lebih cepat ya, sehingga katakanlah dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi ya nggak begitu kuat dari sisi konsumsi pemerintah. Saya lanjutkan lagi, mungkin ini adalah catatan ketiga ya, atau keempat ini mungkin ketiga ya. Jadi dari sisi sektoral ya, kita juga bisa melihat dari press release BPS kemarin di mana sektor dominan ya, saya katakan sektor-sektor yang paling kontributif lah terhadap PDB itu kinerjanya masih lamban ya. Jadi ada 4 sektor yang jadi catatan itu industri, pertambangan, pertanian, dan perdagangan. Itu tumbuh semuanya di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi ya, di bawah 5,44% ya. Rata-rata ada tumbuh 4% ya, bahkan pertanian lebih rendah dari itu ya. Sehingga apa ini gambarannya? Ya berarti yang tumbuh kemarin itu sebetulnya adalah sektor-sektor enabler ya, justru pendukung gitu. Yang sektor utamanya itu sebetulnya belum pulih banget begitu. Nah ini gambaran ya betapa ya kalau kita nggak dorong dari keempat sektor yang dominan ini sebetulnya ya rentan aja, itu memang benar-benar karena musiman saya rasa ya kemarin di triwulan kedua itu begitu. Jadi lebih pada aspek keberuntungan ya, karena kita ada momentum lebaran ya, karena muslimnya paling besar gitu. Nah ya harapannya nanti di triwulan 3 paling enggak sektor-sektor yang dominan ini bisa dipacu begitu, sehingga nanti harapannya kita mungkin tidak ada momentum lebaran yang seperti yang dikhawatirkan Indef lagi, ekonomi bisa lesu lagi. Nah ini sektor industri mungkin saatnya ya, dan juga pertanian begitu untuk lebih ngegas lah kira-kira gitu ya, sehingga realisasinya lebih bagus begitu. Nah kita juga melihat ya sebetulnya nanti deteksinya nanti lebih banyak ke ini ya, ke Mas ini ya, Mas Andri ya, karena ada sisi aspek industri begitu. Ada lagi yang juga penting ya, ini juga menjadi kontributor di triwulan 2 yaitu adalah ekspor. Nah kita berharap windfall dari ekspor ini jangan sampai kendor di 2 triwulan berikutnya begitu. Walaupun kita kasih catatan bahwa tanda-tanda mulai menipisnya surplus ini sudah kelihatan ya, karena begini logikanya begini. Di triwulan 2 dia bagus kontribusinya ya, dari ekspor ini mampu tumbuh 19,74% ya. Jadi ini pertumbuhan yang cukup tinggi menurut saya ya. Cuma persoalannya adalah 2 triwulan ke depan itu kalau kita amati ya dari perkembangan ekonomi negara mitra dagang utama kita itu kecenderungannya inflasinya meningkat, pertumbuhannya turun ya. Nah, apa yang terjadi kalau mereka kemudian inflasinya tinggi sementara growth-nya turun, itu ya daya beli tergerus gitu. Kalau daya beli tergerus, lama-lama permintaan terhadap komoditas dari Indonesia juga akan turun gitu. Nah ini yang harus diantisipasi, karena kalau turun itu tidak hanya persoalannya kepada neraca perdagangan, tetapi juga kepada stabilitas nilai tukar kita begitu. Ini kan pundi-pundi cadangan devisa begitu. Nah kita sekarang mencoba mempertahankan suku bunga ya untuk bisa mendorong perekonomian, tapi memang implikasinya rupiah agak tertekan begitu, sehingga butuh lebih sering melakukan operasi moneter, dan itu pasti membutuhkan amunisi namanya cadangan devisa begitu.
Jadi ini gambaran ya kalau kemudian kita tidak bisa merawat surplus ekspor, memang kemungkinan juga tekanan ke rupiahnya juga akan lebih tinggi gitu. Karena ini salah satu yang menjadi istilahnya penopang utama ya. Karena apa? Karena modal asing sudah banyak yang keluar ya, terutama dana-dana portofolio ya, lebih banyak yang keluar juga begitu seiring dengan katakanlah agresivitas dari Fed Fund Rate ya. Sementara di sisi lain kita memang punya strategi yang berbeda, yaitu mencoba tetap mendorong perekonomian dari sisi suku bunga yang relatif mencoba untuk ditahan, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir adalah tekanan globalnya ya, yang ini kita katakan sebagai ketidakpastian ya perekonomian global yang kita perkirakan di triwulan 3 dan 4 ini akan membesar. Nah, kalau membesar berarti resiko yang membesar tadi itu kan probabilitasnya atau peluangnya untuk bisa menghit ke ekonomi Indonesia juga ada begitu. Nah, kalau dilihat-lihat ya, ketidakpastian global ini terutama geopolitik tentu saja ya, perang Rusia Ukraina itu belum tahu kapan berakhir, terus kemarin ditambah lagi ya provokasi Amerika kalau saya katakan begitu ya, dengan datang ke Taiwan menteri luar negerinya ya, DPR-nya ya, ketua DPR-nya yang datang ke Taiwan, dan singkat cerita ya ini kan menimbulkan ketidakpastian yang lebih tinggi lagi begitu. Jadi benar-benar geopolitik yang memanas itu yang tadinya hanya di Eropa sekarang bergeser ke Asia ya. Dan ini tentu bagi terutama mungkin di sisi keuangan ya, itu juga akan berimplikasi respon yang cepat begitu. Nah, di sisi lain ada dari sisi keuangan yaitu agresivitas kenaikan suku bunga Fed Fund Rate. Ini ya mereka punya target agresivitas ini baru akan mereka hentikan begitu ya, kira-kira kalau apa istilahnya inflasi Amerika itu mencapai 2% dan ini sekarang posisinya sudah 9% lebih begitu. Jadi dengan demikian sepertinya tahun depan juga masih akan ada kenaikan Fed Fund Rate begitu, yang kemungkinan ini akan berimplikasi kepada volatilitas ya di sektor keuangan ya, termasuk nilai tukar dan mungkin juga instrumen-instrumen keuangan yang lain gitu. Sebagai penutup ya, apa yang harus dilakukan atau strategi apa untuk bisa bertahan di tengah ketidakpastian global ini? Nah, ya saya mengusulkan setidaknya ada 5 ya. Pertama adalah upaya untuk melakukan mengatasi persoalan inflasi, yaitu kita tadi disampaikan oleh Pak Tauhid tadi di pembukaannya bahwa tren inflasi kita meninggi, ini saatnya untuk juga pemerintah untuk mulai itu lebih ini lagi ya, lebih kuat lagi gitu ya, mencoba untuk menahan inflasi supaya tidak menggerogoti daya beli masyarakat, karena itu pasti nanti kenanya dikonsumsi begitu ya. Yang kedua, belanja pemerintah ini udah pasti ya, tadi 2 kali berada di zona merah, jangan sampai triwulan 3 dan 4 juga masih negatif gitu, sehingga kita dorong pemerintah untuk lebih ini ya belanja, tapi juga jangan hanya asal belanja ya, tetap harus mempertimbangkan aspek efektif, efisien dan manfaat ya. Yang ketiga adalah kinerja sektor dominan tadi ya, ada 4 sektor yang masih di bawah pertumbuhan ekonomi, itu harus didorong ya, supaya setidaknya rata-rata pertumbuhan ekonomi lah gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa topangan di triwulan 3 dan triwulan 4 itu bisa lebih kuat walaupun tidak ada faktor musiman tadi begitu. Yang keempat, terkait dengan ekspor ya, kita tentu saja berharap ya pemerintah perlu ya menjaga pasar di mitra dagang utama tadi begitu, dan juga mungkin mencari pasar potensial baru begitu. Yang terakhir, aspek kelima adalah perlunya ya kita juga melihat situasi globalnya itu semakin tidak pasti, bahkan outlook dari IMF itu menyatakan di bulan Juli pertumbuhan ekonomi global itu akan turun dari 3,6 menjadi hanya 2,9% ya. Ini penurunan yang cukup besar, sehingga kita perlu juga melihat ke dalam begitu ya, peningkatan dan penguatan aktivitas ekonomi di domestik, dengan harapan nanti ketika ketidakpastian global ini terus berlangsung ya, kita masih bisa bertahan lah setidaknya begitu ya, dengan pertumbuhan paling enggak kita harapkan tidak kurang dari 5% begitu.